Oke, selamat siang anak-anak dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu, terhindar dari virus corona. Nah, baik anak-anak, jadi pada kesempatan siang hari ini, jadi kita akan membahas materi mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran, jadi setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Terus yang kedua, itu mengenali kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang ketiga, adalah memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat masa awal pengaruh Islam. Dan yang keempat itu adalah menganalisis bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini. Nah, jadi cakupan materi pada video kali ini adalah mengenal agama Islam yang pertama, yang kedua adalah proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, dan yang ketiga itu adalah pengaruh Islam terhadap Nusantara, dan yang selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan tradisional yang bercorak Islam. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang mengenal agama Islam. Jadi kalau kita tidak kenal atau tidak tahu agama tersebut, maka kita akan tersesat dan bahkan kita bisa menyalahi aturan yang ada. Nah, jadi secara politik, agama Islam ini telah dapat mempersatukan seluruh suku bangsa Arab yang dulunya terpecah belah. Jadi agama Islam ini berhasil mempersatukan bangsa Arab menjadi suatu bangsa yang kuat dan berderajat tinggi hingga di kemudian hari ini menjadi bangsa yang gilang gemilang. Nah, agama Islam pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan pada tanggal 20 April 671 Masehi dari keturunan suku Quraisy. Jadi pada tahun 611 Masehi, Nabi Muhammad ini mulai mengajarkan agama Islam kepada bangsa Arab yang ada di Mekah. Nah, jadi penyebaran agama Islam pertama kali di Mekah ini ditentang sebenarnya, terutama oleh orang-orang Quraisy ini di bawah pimpinan Abu Sofyan pada saat itu. Maka pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 612 Masehi, jadi Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi hijrah inilah yang dijadikan awal tarik hijriah ya, anak-anak ya. Nabi Muhammad dia wafat pada tanggal 8 April 632 di Madinah. Jadi para pengganti Nabi Muhammad itu, nah mereka lah yang menyelenggarakan kepentingan Islam. Nah mereka ini disebut sebagai khalifah. Artinya itu adalah pengganti. Nah jadi ada 4 orang khalifah yang pertama. Nah itu disebut sebagai Khalafaur Rasyidin. Yaitu mereka adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, ini pertama kalinya terjadi yang namanya perpecahan antara umat Islam, yakni antara keluarga Khalifah Utsman nanti akan menjadi Umayyah dengan keluarga Khalifah Ali, ini Hasyim. Nah, sehingga timbul yang namanya kekhalifahan baru, yaitu kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Jadi ada teori, ya, teori-teori tentang masuknya agama Islam di Nusantara itu ada 3 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua ada teori Mekah, dan ketiga itu ada teori Persia. Nah, teori Gujarat, jadi menurut teori ini adalah yang mendukungnya itu ada Snodgrass, terus ada Sotham, dan ada BHM Hawke ya.
Jadi Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-13. Ini dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, itu India. Ya. Nah, ada dua bukti yang mendukung teori ini. Yang pertama ada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, lalu Sultan Samudra Pasai ya dia ini. Yang kedua itu adalah tulisan Marco Polo, pedagang dari Venesia, yang menyatakan pernah singgah di Perlak itu pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduk yang telah beragama Islam. Yang kedua itu ada teori Mekah. Jadi teori Mekah ini yang mendukungnya itu adalah Buya Hamka dan Jack Van Loo. Ya. Jadi pengaruh Islam ini telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 ya menurut mereka, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Jadi buktinya adalah adanya pemukiman Islam ya tahun 674 itu di Baros, pantai sebelah barat Sumatera pada saat itu. Nah, bukti lain terkait munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang bertuliskan atas nama Fatimah binti Maimun. Dan sejumlah makam Islam di Tralaya ini menggunakan tahun Saka, bukan tahun hijrah dengan angka Jawa kuno ya. Ini diperkirakan banyak warga Majapahit dulu yang beragama Islam. Lalu teori Persia. Jadi menurut teori ini didukung oleh Hussein Jayaningrat ya. Jadi Islam ini dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut, yaitu upacara memperingati meninggalnya Husin bin Ali. Nah, Husin bin Ali ini adalah cucu Nabi Muhammad yang diperingati setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Asyura. Nah, jadi upacara ini juga merupakan ritual tahunan yang ada di Persia pada saat itu. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jadi, penyebaran Islam di Indonesia itu melalui jalur-jalur, ada beberapa jalur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 jalur ya. Yang pertama itu ada jalur perdagangan, jalur perkawinan, terus ada saluran pendidikan, saluran ajaran tasawuf, saluran dakwah, saluran kesenian ya. Jadi 6 jalur atau 6 saluran. Nah, baik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Jadi terdapat banyak sekali kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. Ini kita akan membahas beberapa kerajaan yang pengaruhnya itu besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia. Nah, jadi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah ya. Jadi ada kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka, ada kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, dan juga ada kerajaan Islam di Indonesia bagian timur ya. Nah, apa-apa saja kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka? Nah, itu menurut catatan sejarah ada 3 kerajaan besar pada saat itu. Adalah yang pertama itu adalah kerajaan Samudra Pasai, kedua kerajaan Malaka, dan ketiga adalah Kesultanan Aceh atau kerajaan Aceh. Sedangkan kerajaan Islam di Pulau Jawa itu ada 4. Yang pertama itu kerajaan Demak atau Kesultanan Demak, yang kedua itu kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang, kerajaan Mataram, dan kerajaan Banten. Sedangkan kerajaan Islam yang ada di Indonesia Timur itu ada 2. Nah, kerajaan Guatalo, dan ada juga kerajaan Ternate dan Tidore ya. Nah, itu kerajaan-kerajaan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, kerajaan Islam di Sumatera. Nah, ini kita akan melihat sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Ya, jadi yang pertama itu ada kerajaan Samudra Pasai. Ini ada kerajaan pertama ya, Islam pertama yang ada di Indonesia. Nah, lokasi dari kerajaan Samudra Pasai itu adalah terletak di pantai utara Sumatera atau Aceh
Ini dekat juga dengan Perlak atau Malaysia ya. Nah, jadi pendiri dari Kesultanan Pasai ini atau Samudra Pasai ini itu adalah Marasilu. Marasilu ini yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Nah, selain itu kita akan melihat ya sultan terkenalnya ya. Jadi ada beberapa raja yang terkenal atau sultannya. Ada yang pertama itu adalah Nasamuddin Al-Kamil, yang kedua Malik Al-Saleh, yang ketiga itu adalah Sultan Malikul Tahir. Nah, sumber sejarah dari kerajaan Samudra Pasai ini, yang pertama itu ada berita Marco Polo, yang kedua itu ada berita Ibnu Batutah, dan yang ketiga itu ada hikayat raja-raja Pasai. Nah, jadi pada masa kejayaannya ya, nah yang kedua adalah kerajaan Malaka ya. Yang kedua ada kerajaan Malaka. Jadi pada masa kejayaannya kerajaan Malaka ini merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perkiraan letak kerajaan Malaka ini berada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di daerah Malaka yang sekarang menjadi bagian Malaysia. Jadi kekuasaannya itu dan pengaruhnya meliputi ya, tidak saja di Semenanjung Malaya ya, melainkan juga sampai ke Riau yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kerajaan Malaka ini berdiri dari tahun 1396 sampai 1511. Nah, sumber sejarah dari kerajaan Malaka ini adalah Bustanusalatin. Yang kedua ada berita Cina atau dari Tiongkok. Yang ketiga itu laporan kunjungan Laksamana Cheng Ho. Nah, pendiri dari kerajaan Malaka ini adalah Prameswara. Dia ini adalah Prameswara ini dari kerajaan Sriwijaya pada saat itu. Nah, dia berganti namanya menjadi Iskandar Shah. Nah, raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Malaka ini adalah Iskandar Shah yang pertama, yang kedua itu adalah Megat Iskandar Shah, yang ketiga itu adalah Muzaffar Shah, yang keempat Mansur Shah, kelima Hang Tuah, keenam Alauddin Shah, dan yang selanjutnya adalah Mahmud Shah. Nah, yang selanjutnya adalah Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh atau biasa kita sebut adalah Kesultanan Aceh Darussalam. Nah, ini merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh. Jadi Kesultanan Aceh ini terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kotanya Bandar Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya itu adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, dia dinobatkan pada Ahad 1 ya. Pada Ahad 1 Jamadil Awal tahun 913 Hijriah atau pada tanggal 8 September 1507. Ini kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh. Nah, raja-raja yang pernah memerintah itu yang pertama adalah Ali Muhayyad Shah, yang kedua Sultan Salahuddin, tiga Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, dan yang selanjutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Yang terakhir itu ada Sultan Iskandar Thani. Nah, ini ada sultan terakhir sampai kerajaan Aceh ini jatuh ke tangan bangsa atau VOC nantinya ya. Lalu ada juga kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Nah, kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa ini yang pertama itu ada Kerajaan Demak. Nah, bisa kalian lihat bagaimana Masjid Agung Demak ya. Nah, Kesultanan Demak ini dia berdiri dari tahun 1500 sampai 1568 ya. Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama yang terbesar di pulau atau di pantai utara Jawa atau pesisirnya ya.
Jadi menurut tradisi Jawa, Demak ini sebelumnya merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit. Kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu-Buddha yang memang kerajaan yang besar, yang kuat pada saat itu. Nah, kerajaan ini tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Walaupun tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran, ini karena terjadi perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Jadi pada tahun 1560, kekuasaan Demak ini beralih ke kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir, ya. Jadi nanti Demak ini Jaka Tingkir bawa kekuasaannya itu ke kerajaan Pajang. Nah, sumber sejarah dari Kesultanan Demak ini ada Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, ya. Terus pendirinya itu Raden Patah. Ada rajanya itu Adipati Ulus ada juga, terus Raden Renggana. Nah, ini adalah kerajaan Pajang yang memang sumber-sumber sejarahnya tidak terlalu lengkap, ya. Jadi seperti itu kerajaan Pajang. Nah, kerajaan Pajang ini lokasinya itu di Pajang, ya, Jawa Tengah. Nah, sumber sejarahnya ada Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda. Nah, sultan yang terkenal ya pasti adalah Jaka Tingkir, ya. Nah, lalu kita selanjutnya adalah kerajaan Mataram Islam. Nah, di zaman kerajaan Hindu-Buddha juga ada kerajaan Mataram, yaitu Mataram kuno. Nah, ini Mataram Islam ini beda ya dengan kerajaan Islam Mataram Islam dan Mataram kuno, ya. Hanya kebetulan saja namanya sama. Nah, letak kerajaan, jadi Mataram Islam ini bermula di suatu sudut kota Yogyakarta yang kini bernama Kota Gede. Kerajaan ini awalnya adalah suatu kadipaten di bawah kekuasaan Pajang. Jadi wilayah kerajaan Mataram Islam ini meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Sumber sejarah dari kerajaan Mataram ini adalah Babat Tanah Jawi, ada Serat Kanda dan Serat Cantini, ya. Nah, pendiri dari kerajaan Mataram ini adalah Penambahan Senopati. Nah, ada beberapa sultan yang pernah memerintah. Yang pertama adalah Penambahan Senopati tadi pendirinya. Ada Mas Jolang, ada Sultan Agung, Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III. Terus dilanjutkan lagi dengan Pakubuwana I, Pakubuwana II, dan Pakubuwana III. Ya. Nah, sistem ekonominya itu adalah agraris dan maritim. Nah, selanjutnya kita akan membahas adalah kerajaan Banten. Jadi Kesultanan Banten ini adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, ya, Provinsi Banten. Pasti di Indonesia ya anak-anak, ya. Ini berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak ini memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Nah, Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati ini berperan dalam penaklukannya tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, ya, dibangun pada tahun 1600 Masehi. Ini menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri.
Nah, selama hampir 3 abad Kesultanan Banten ini mampu bertahan bahkan mencapai kejayaan yang luar biasa. Yang di waktu bersamaan penjajahan dari Eropa telah berdatangan dan menanamkan pengaruhnya. Perang saudara dan persaingan dengan kekuatan global memperebutkan sumber daya maupun perdagangan, serta ketergantungan akan persenjataan telah melemahkan hegemoni Kesultanan Banten atas wilayahnya. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhirnya runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya istana Sorosowan ini tadi sebagai simbol kekuasaan ya, di kota Intan itu dihancurkan. Dan pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten ini tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Nah, letaknya ya, jadi tadi sudah Bapak sampaikan bahwa Kesultanan Banten ini letaknya itu di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung yang ada di Sumatera. Terus sumber sejarahnya cerita Parahyangan, ada Timur Pires dan berita Tiongkok. Pendiri dari Kesultanan Banten ini adalah Maulana Hasanuddin. Ya, Sultan yang pernah memerintah itu adalah Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini adalah sultan terakhir dari Kesultanan Banten. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia bagian timur. Nah, ini biasanya kerajaan Goa dan Talo itu lebih dikenal sebagai kerajaan Makassar. Nah, kerajaan Goa dan Talo ini atau lebih dikenal sebutan kerajaan Makassar, kerajaan ini ada di daerah Sulawesi Selatan. Jadi Makassar itu merupakan ibu kota Goa yang dulunya disebut sebagai ujung pandang. Nah, secara geografis Sulawesi Selatan mempunyai posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara pada saat itu. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan pedagang yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun pedagang yang berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Nah, dengan letak seperti demikian membuat kerajaan Makassar ini berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Nah, selanjutnya kerajaan yang ada di Indonesia bagian timur itu adalah Kesultanan Goa dan Talo, atau disebut juga Goa dan Talo ya. Jadi Kesultanan Goa Talo ini tadi atau kerajaan Makassar ini dia berdiri dari tahun 1528 sampai 1670-an ya. Jadi lokasinya di Sulawesi Selatan. Sumber sejarahnya, sumber berita asing dari catatan Tome Vire ya. Raja Goa itu ada Daeng Mandrabia ini atau Sultan Alauddin. Lalu ada Raja Talo Karaeng Mantuaya atau Sultan Abdullah. Nah, namun Kesultanan Goa Talo ini yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan membahas kerajaan berikutnya yang ada di Indonesia bagian timur itu adalah Ternate dan Tidore. Nah, secara geografis kerajaan Ternate dan Tidore ini memiliki letak yang sangat penting dalam dunia perdagangan pada masa itu. Karena kedua kesultanan ini terletak di Kepulauan Maluku. Nah, Kepulauan Maluku ini merupakan tempat penghasil rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa pada saat itu. Nah, jadi ketika jalur perdagangan Eropa itu diputuskan pada saat pelabuhan Konstantinopel itu
direbut oleh Turki Utsmani, jadi bangsa-bangsa Eropa itu susah mendapat rempah-rempah ya. Jadi bangsa Eropa ingin mencari jalan sendiri untuk menemukan sumber rempah-rempah. Nah, makanya bangsa-bangsa Eropa banyak sekali yang berlayar untuk mencari rempah-rempah. Nah, jadi Kepulauan Maluku inilah yang merupakan tempat penghasil rempah-rempah. Ya, bahkan Kepulauan Maluku ini mendapat julukan The Spice Island ya, atau Kepulauan Rempah-Rempah. Nah, pendiri dari kerajaan Ternate ini adalah Baab Mansur Malamung ya. Sedangkan Raja Tidore ada Kaliati atau Jamaluddin. Raja Ternate yang terkenal itu adalah Baabullah. Sedangkan Raja Tidore yang terkenal itu adalah Sultan Nuku. Nah, jadi anak-anak, itu adalah kerajaan-kerajaan Islam, ya, kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Nusantara. Ya. Nah, jadi yang selanjutnya kita bisa melihat bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini ya anak-anak ya. Jadi dalam bidang politik, konsep dewa raja yang dianut oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu diganti dengan konsep Islam Khalifah atau sebutan raja, itu diganti menjadi sultan. Nah, dalam sosial budaya, jadi dalam sosial budaya itu tidak dikenal lagi yang namanya sistem kasta. Nah, inilah mengakibatkan atau yang menyebabkan agama Islam itu mudah diterima oleh masyarakat ya. Beda dengan agama Hindu-Buddha, Hindu ya, yang mengenal adanya sistem kasta. Nah, dari segi bahasa banyak kosakata Arab dipakai ya, diserap dalam bahasa Melayu dan kemudian nanti bahasa Melayu itu menjadi bahasa Nusantara. Nah, bidang pendidikan. Nah, pada saat ini pengaruh Islam di bidang pendidikan yang masih ada itu adalah adanya pesantren ya. Jadi pesantren sekarang masih ada, masih berkembang. Berkembang pesat. Nah, pesantren ini adalah tempat mendidik anak-anak ya, dalam ajaran Islam. Nah, di bidang busana juga mendapat pengaruh ya hingga hari ini ya. Busana ada jenis pakaian tertentu yang menunjukkan identitas Islam seperti sarung, baju koko, kopiah, dan kerudung. Nah, ini merupakan busana ya, yang merupakan ciri khas dari pengaruh Islam. Terus seni bangunan. Nah, seni bangunan juga mendapat pengaruh Islam hingga saat ini seperti bangunan makam ya. Bangunan makam, kalau kalian bisa lihat makam Islam ya. Nah, itu mendapat pengaruh ya, hingga sampai saat ini masih ada. Terus masjid dan keraton. Nah, ini merupakan bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga saat ini. Masjid kalian bisa lihat yang di Ngabang ya. Ya, kalian lihat masjid-masjidnya. Terus keraton juga ada. Keraton ya landak ya, bisa kalian lihat. Nah, seni sastra juga yang masih ada hingga saat ini itu hikayat ya, babat itu merupakan seni sastra yang mendapat pengaruh Islam ya. Lalu seni rupa seperti teknik stilisasi ya. Teknik stilisasi ini nanti kalian cari seperti apa teknik itu ya. Terus ada seni kaligrafi, sistem kalender juga ya mendapat pengaruh ya. Nah, ini Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh, betapa megahnya ya. Ini Masjid Agung Demak. Nah, ini bertingkat-tingkat. Ini merupakan akulturasi dari budaya Hindu-Buddha, Islam dan ya, lokal ya. Nah, ini masih berpunden berundak-undak. Oke, anak-anak. Jadi sampai di sini
pembahasan materi. Jadi ada tugas yang mesti kalian buat, nanti kalian kirim bisa lewat email maupun lewat WhatsApp ya. Nah, ini tugasnya buatlah analisis mengapa kerajaan-kerajaan bercorak Islam itu bisa runtuh, baik yang ada di sekitar Selat Malaka, Pulau Jawa maupun di Indonesia bagian timur. Yang kedua, tugasnya itu adalah buatlah analisis tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari setiap kerajaan yang sudah dibahas. Nah, karena Bapak sengaja tidak membahas itu ya supaya kalian bisa ya menelaah kembali, membaca kembali bagaimana sistem kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari setiap kerajaan-kerajaan yang sudah Bapak sampaikan. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Jangan keluar kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Oke, salam sehat.